Salam, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit. Marilah kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memohon kemurahan-Mu terus menerus ya Tuhan, menerangi hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca membangun kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan juga menegur kami, sehingga kami bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Berkatilah kami dan berkatilah setiap pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita adalah Kamu Berasal dari Benih Ilahi. Firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25 bunyinya demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Puji Tuhan. Betapa istimewanya saudara dan saya. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah dipilih sesuai dengan rencana Allah. 1 Petrus 1 ayat 2. Bahkan di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Dan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 kita disebutkan telah ditebus dengan darah yang mahal. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19 bunyinya demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan kali ini kita membaca bahwa kita telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal itu. Kata benih dalam perjanjian baru digunakan dengan beberapa kata. Salah satunya di dalam ayat 23 ini digunakan kata spora, menggambarkan benih tumbuhan yang dapat layu, karena spora yang ada pada rumput itu bersifat fana. Sedangkan spora firman Allah tidak fana, bersifat kekal, sebab Allah itu kekal. Sedangkan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 disebutkan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, dalam ayat ini digunakan kata benih yang digunakan dari kata sperma. Hal ini menggambarkan bahwa anak-anak Allah tidak dapat berbuat dosa lagi sebab ada kodrat ilahi di dalam dirinya. Sebab kodrat ilahi atau sifat ilahi itu tidak ada dosa. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa ia tidak dapat berbuat dosa. Seharusnya terjemahan yang tepat adalah ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Dapat dikatakan bahwa kita yang percaya memiliki DNA ilahi. Oleh karena kita dilahirkan dari firman Allah, tepatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita memerlukan firman Allah bagi pertumbuhan rohani dan iman kita. Sebab tanpa firman tidak mungkin manusia baru kita yang dilahirkan dari firman Allah itu dapat hidup, bertumbuh dan berkembang. Hiduplah dengan firman Allah setiap hari. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 11,
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa dan pasti berhasil. Dan firman Tuhan kita perlukan untuk manusia batiniah kita, untuk manusia rohani kita. Bacalah setiap hari firman Allah, menjadi makanan rohani. Bacalah firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh, sebab kita berasal dari benih ilahi, yaitu firman Allah. Kita lahir oleh karena firman Allah. Oleh sebab itu makanan kita adalah firman Allah. Tanpa firman Allah, hidup kita tidak akan mudah untuk bisa bertumbuh. Teruslah berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.